Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, sahabat pecinta bahasa Arab, siapa yang tahu tanaman apa ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-temanku sekalian, siapa yang tahu bahasa Arabnya petani? Ayo, petani siapa? Apa bahasa Arabnya? Atau bapak polisi? Ayo. Nah, untuk itu, marilah kita belajar bahasa Arab terkait dengan profesi. Ayo kita lihat di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian yang berada di rumah, juga berada di mana saja berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bahasa Arab, khususnya untuk adik-adikku yang ada di bangku kelas 5. Ini di kelas 5 bahasa Arab untuk kelas 5 SD. Bagian pertama adalah kita akan membahas ini. Apa ini? Al-mihnah. Al-mihnah atau apa ya? Baik, kita akan lihat nanti apa itu al-mihnah. Sebelum kita lanjut pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Juga kita luruskan niat dulu, kita belajar untuk mencari ridho Allah. Tentunya ya, kita belajar supaya Allah ridhoi, supaya kita juga berusaha, karena belajar ini juga salah satu kewajiban kita. Ya, kewajiban kita yang tidak mengenal usia, baik orang tua ataupun anak muda ataupun kita sebagai anak-anak. Kita belajar tidak ada batasannya. Khususnya kita akan belajar bahasa Arab. Baik, kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini Allah berkahi, Allah mudahkan, yang tentunya kita dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, pada pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 5 itu membahas, tadi sudah disebutkan, adalah membahas tentang al-mihnah. Apa itu al-mihnah? Al-mihnah artinya apa ya? Pekerjaan atau profesi ya, profesi atau pekerjaan. Ada yang pekerjaan, coba siapa yang orang tuanya ini sebagai seorang polisi? Ada yang ayahnya seorang seorang petani. Ada ayahnya ini atau orang tuanya itu sebagai seorang tentara, yang suka berperang atau bukan berperang ya. Tentara itu tidak harus berperang ya. Bukan kalau jadi tentara berarti aku harus perang, tidak. Tentara itu salah satu pekerjaan atau profesi yang sangat mulia itu. Sangat mulia itu membela tanah air. Termasuk ya diantaranya nauzubillah, kalau ada peperangan, nauzubillah, itu bagian tentara. Baik, kita lihat berikutnya. Ini gambar-gambarnya macam-macam ya, profesi pekerjaan. Itu juga sama, ada tukang jahit juga sama, itu profesi, dan yang lainnya ya. Dokter juga sama ya, profesi juga atau al-mihnah. Kita lihat ya apa saja yang dipelajari di kelas 5 ini untuk pekerjaan. Yang pertama, ini gambar apa ini? Siapa yang tahu? Suka. Biasanya ini seringnya itu bisa di kantor atau juga di jalan. Nah, ini bapak ini jasanya luar biasa ya. Ini mengayomi masyarakat, mengayomi kita. Baik, ini namanya syurtiyun. Apa? Syurtiyun, bapak polisi. Apa? Pak polisi ini namanya. Bahasa Arabnya syurtiyun. Ikuti ya. Syurtiyun. Berikutnya kita lihat dulu gambarnya ya. Apa ini? Tentara. Ini tentara siap ya. Siap untuk terjun di medan perang atau membela negara. Ini luar biasa. Yang cita-citanya untuk jadi seorang tentara, selamat. Selamat. Kenapa? Tentara itu banyak jasanya insya Allah. Termasuk polisi juga sama. Baik. Nah, apa bahasa Arab ini? Jundiyun. Jundiyun.
syurtiyun, jundiyun. Selanjutnya, siapa yang pernah pergi ke rumah sakit kemudian diobati oleh seseorang atau dirawat oleh seseorang atau diperiksa oleh seseorang di rumah sakit? Ayo, siapa kira-kira? Kita lihat. Apa ini? Ustaz sebutkan ya. Namanya bahasa Arabnya apa? Tabibun. Tabibun. Seorang tabibun. Berikutnya, nah ini seorang tabib ini dibantu oleh ini. Nah, ini sebagai dibantu oleh perawat. Nah, ini perawat ya, yang biasa di rumah sakit. Ini bahasa Arabnya mumarridatun. 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 Selanjutnya, ini siapa ya? Yang kalian siapa yang suka makan sayur? Ini ada seseorang yang membawa sayur dari tempat atau tempat tanah dari kebunnya. Di kebunnya ini sedang bawa sayur. Siapa orang ini? Iya, bapak tani atau bapak petani ini. Bapak tani ini sedang membawa sayur. Kita sebutkan dalam bahasa Arab dengan apa? Fallahun. 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 Selanjutnya yang terakhir, ini biasanya suka merancang kalau bangunan dirancang, atau suka menghitung-hitung ini kalau membangun ini seperti ini ada hitungannya dan yang lainnya. Ini namanya bisa arsitek atau juga insinyur. Kita sebut aja insinyur ya. Insinyur ini bahasa Arabnya muhandisun. Muhandisun, insinyur. Ulangi, muhandisun, insinyur. Baik, kita lihat ya, kita lihat. Kalian ikuti apa yang Ustaz sebutkan. Syurtiyun. 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 Kemudian jundiyun. Ya, siap. Jundiyun. Kemudian tabibun. 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 Mumarridatun. 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 Kemudian terakhir jika beri di sini ya. Fallahun. 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 Kemudian muhandisun. Muhandisun. Baik, ulangi ya. Kita ulangi. Kita lihat. Yang pertama, kita lihat. Syurtiyun. Syurtiyun. Coba sebutkan. Syurtiyun. Ya. Kemudian jundiyun. Jundiyun. Ya, selanjutnya tabibun. Tabibun. Nah, tabibun. Selanjutnya mumarridatun. Mumarridatun. Ini perawat. Kemudian terakhir apa ini? Oh, belum ya, belum terakhir ya. Kelewat ini ya. Fallahun. 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 Nah, ini yang terakhir adalah muhandisun. Muhandisun artinya insinyur. Baik, coba adik-adik sekalian perhatikan tulisannya. Nah, ini syurtiyun, jundiyun, kemudian dengan dulu ya, tabibun, tabibun, mumarridatun, mumarridatun. Mantap sini. Fallahun. Fallahun. Muhandisun. Muhandisun. Baik, adik-adik sekalian, barangkali belum punya bukunya, nah boleh ini ditulis di buku tulis
Syurtiyun boleh ditulis tulis ya. Syurtiyun bahasa Arabnya artinya bapak polisi atau polisi. Atau yang sudah punya buku paketnya, nah, ini boleh ditulis di sampingnya. Ya, di sampingnya ada gambar atau ada tulisan Syurtiyun, ada gambarnya. Nah, itu boleh ditulis artinya bapak polisi. Baik, selamat untuk menulis. Silakan ditulis artinya masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, setelah mengenal bahasa Arabnya polisi, tentara, petani, dokter, insinyur, apa namanya tadi, perawat. Nah, sekarang kita gunakan kata tanyanya. Untuk kata tanya di mana? Ya, ini jawabannya kan di medan perang, di sawah atau di ladang. Maka pertanyaannya di mana? Apa bahasa Arabnya di mana, Ustaz? Kita lihat. Di mana? Penggunaan kata tanya yaitu aina, artinya di mana. Di mana? Di mana polisi itu bekerja? Di mana bapak tani itu berkebun? Di mana bapak dokter itu bekerja? Nah, kita itu menggunakan aina. Aina itu artinya di mana? Ini tulisannya. Di mana? Aina, di mana? Baik, kita lihat ya. Bagaimana penggunaannya, Ustaz? Kita lihat, bapak polisi ini di mana coba? Bapak polisi tadi di mana bapak polisi bekerja? Bahasa Arabnya aina ya'malu syurti. Aina ya'malu syurti. Di mana bapak polisi bekerja? Ini di mana yang lalu bekerja, asyurti itu bapak polisi. Di mana bapak polisi bekerja? Jawabannya ya'malu syurtiyu fi markazis syurtah. Ya'malu syurtiyu fi markazis syurtah. Fi markazis syurtah. Bapak polisi bekerja di markas polisi tentunya. Ya. Di sini, maaf adik-adik sekalian, untuk kelas 5 mungkin banyak Ustaz kata-katanya, nggak usah takut, ini gampang, nggak usah susah-susah. Ini cukup di sini kalian mengenal ini aja. Tadi Syurto sudah mengenal. Nah, cuma tambahannya Pak aina, itu aja. Sama ini, ya'malu. Ya'malu itu artinya bekerja. Di mana bapak polisi bekerja? Jawab lagi tulisannya, diulangi ini, ya'malu syurti. Nah, ini bapak polisi bekerja ini sudah tadi fi markazis syurtah. Bapak polisi bekerja di markas polisi. Berikutnya, Pak Tani, ayo. Di mana bapak tani bekerja? Di mana petani bekerja? Aina ya'malul fallahu? Aina ya'malul fallahu? Di mana bapak tani bekerja? Jawabannya, ulangi lagi ini. Ya'malul fallahu. Siap? Ya'malul fallahu, bukan falahi ya, maaf. Ini bukan falahi, fallahu. Seperti ini. Ya'malul fallahu, ya'malul fallahu. Yang betul fallahu di sini fil mazra'ah. Fil mazra'ah. Petani bekerja di sawah. Selanjutnya. Nah, Pak Dokter, di mana Pak Dokter? Coba. Aina ya'malu syurti, aina ya'malu fallah. Berarti kalau Pak Dokter, bahasa Arabnya apa? Sebutkan ya. Iya, aina ya'malu tabib. Aina ya'malu tabib. Di mana dokter bekerja? Di manakah dokter bekerja? Jawabannya ya'malu tabib. Ini diulangi lagi ya. Ya'malu tabib fil mustashfa. Dokter bekerja di rumah sakit. Di sini pelajarannya apa, Ustaz? Pelajarannya cukup kalian bagaimana menyambungkan dari pertanyaan dan jawaban. Coba, yang pertama aina. Aina itu aja. Aina ya'malu, aina ya'malu, aina ya'malu. Jawabannya diulangi lagi. Ya'malu, 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 ya'malu. Tambahannya fil mustashfa, fil mazra'ah, fi markazis syurtah.
Ada fi-nya ya. Jadi ketika ditanya ada pertanyaan aina, jawabannya fi bisa. Ini salah satunya. Ketika pertanyaannya di mana? Di mana ini? Di mana itu? Jawabannya salah satunya jawabannya adalah fi, di dalam bisa atau di saja. Di sini, di sana, di dan mana saja. Baik adik-adik sekalian yang Allah muliakan, yang masih semangat belajar, alhamdulillah itu salah satunya pelajaran untuk kali ini, yaitu pelajaran terkait dengan profesi atau pekerjaan. Ya, bisa diulangi? Kita ulangi dulu ya. Yang pertama pekerjaan itu Bapak polisi ya, langsung saja syurtiyun. Yang kedua jundiyun, tentara. Kemudian tabibun, dokter. Kemudian fallahun, petani. Kemudian apa lagi? Mumarridatun. Apa mumarridatun? Ya, perawat. Kemudian baik, bisa diulangi ya. Baik, kita ulangi. Yang pertama tadi apa? Syurtiyun, Pak polisi. Kemudian jundiyun. Kemudian tabibun. Kemudian selanjutnya mumarridatun, perawat. Kemudian Bapak petani ini fallahun. Kemudian muhandisun. Itu kosakatanya. Nah, bisa diingat. Kosakata untuk hari ini. Selanjutnya pertanyaan di mana atau aina, jawabannya di atau fi. Fi. Aina jawabannya fi, aina jawabannya fi. Ini tidak harus dihafal karena tidak harus ya. Cukup ditulis saja latihan kalian di rumah. Nah, latihannya ini cukup ditulis lagi. Ditulis dulu ya, bukan ditulis lagi. Jika ada bukunya, sudah ada bukunya, boleh diartikan masing-masing. Namun jika tidak ada, boleh ditulis di buku tulis. Baik, terima kasih. Sekedar pelajaran hari ini, alhamdulillah. Semoga bermanfaat, semoga tetap semangat adik-adik sekalian, dan kita tetap berharap dan berdoa semoga senantiasa Allah mudahkan urusan kita semua, belajar kita semua, dan jangan lupa juga doakan untuk kedua orang tua kita yang selalu mendampingi di rumah ya. Semoga orang tua kita tetap sabar mendampingi kita ya, karena belajar itu sebuah kewajiban. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.